memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Mengambil sikap dan mengambil keputusan bahwa si mantannya itu diceraikan. Dan setelah diceraikan, kemudian dia membuat suatu berita-berita yang tidak benar. Berita yang benar itu menghebohkan para seluruh rakyat Indonesia, ya, mengguncang, dan perkataan-perkataan itu yang menyimpang. Yang tentang Abi, Bang, seperti apa? Yang kemarin ada seorang selebgram yang melaporkan beliau. Ya, kemarin malam saya ditelepon oleh ayahnya Taki Malik, ya. Ditelepon bahwa ayah Taki Malik ini dibuat pembicaraan-pembicaraan di medsos maupun di beberapa stasiun televisi, ya, sehingga bahwa dia merasa pemikirannya pembunuhan karakter, ya. Nah, saya pada malam hari itu tidak terlalu banyak apa permasalahan dan bicara macamnya apa. Nah, tadi pagi dia datang ke saya, ya, menandatangani surat kuasa. Sebelum menandatangani surat kuasa, saya bertanya permasalahan apa yang terjadi itu. Nah, kemudian dia jawab bahwa saya pernah menikah dengan agama Islam, ya, dan saya lihat suratnya ada dengan seorang wanita bernama Marlina, ya. Apa permasalahannya, saya tanya. Mengatakan bahwa dia hidupnya, si pihak mantannya itu tidak keterbukaan dalam hidup kepada ayahnya Taki Malik, ya. Nah, percekcokan itu akhirnya berdampak daripada akhirnya mengambil keputusan ayahnya Taki Malik pada tanggal 6 September dia di rumahnya sendiri di Depok, ya, langsung berkata bahwa dia menjatuhkan talak satu, yaitu cerai, dan secara lisan. Kemudian dia buatin juga surat pernyataan bahwa dia bisa rumah tangga, ya. Nah, saya bertanya juga mengapa secepat itu dalam rumah tangga, yang artinya menikah kemudian sebentar langsung bercerai, ya. Dia bilang tidak lagi ada kecocokan. Kecocokan itu kan tidak ada saling lagi, dia bilang saling menyadari. Karena bahwa ayahnya Taki Malik ini selalu dirongrong dalam hidupnya masalah keuangan. Dia mengambil sikap dan mengambil keputusan bahwa si mantannya itu diceraikan. Dan setelah diceraikan, kemudian dia membuat suatu berita-berita yang tidak benar. Berita yang benar itu menghebohkan para seluruh rakyat Indonesia, ya, mengguncang, dan perkataan-perkataan itu yang menyimpang, artinya menyinggung perasaan orang. Padahal hidupnya itu dia normal. Nah, selalu saya tanya, ini ada berita penyimpangan terhadap seksual. Terus ada lagi dia bilang ini melalui berita-berita yang tidak benar, ya. Nah, sedangkan mantannya itu adalah masing-masing terlebih dahulu punya keturunan. Taki Malik, ayahnya Taki Malik punya keturunan anak, si mantannya juga punya keturunan anak. Dalam penyimpangan seks yang mana yang harus bisa dilihat dari kacamata hukum, kerugian apa yang terhadap dirinya hidup berumah tangga yang mengakibatkan sehingga berdampak perpisahan ini saling menjelekan terhadap hidupnya. Nah, ya tadi bilang sama saya, dia bilang sangat disayangkan karena bahwa tadinya dia mengangkat derajat seorang mantan istrinya
ingin dibenahi dalam hidupnya, diajak jalan yang benar, ternyata di tengah perjalanannya hidupnya tidak lagi sebagaimana mestinya seorang wanita berumah tangga, ya, selalu menekan, melakukan banyak bicaranya adalah material. Nah, itu kan pribadi dia, ya. Nah, tapi yang saya lihat dari kacamata hukum, dia ini telah berkata-kata kepada publik, penyimpang seksual lah, membuat suatu keonaran lah, terus akhirnya membuat suatu pemikiran-pemikiran yang negatif, ya. Saya kuasa hukum ini hanya memberikan nasihat. Kalau terusan seperti ini, akhirnya ada dampak. Pertama, dampak dalam hidup yang tidak benar. Kedua, dampak akibat dari perbuatan ucapan di muka publik, yaitu di ujung ke ranah hukum. Nah, saya berikan nasihat agar ini secepatnya dibicarakan baik-baik supaya tidak lagi berkelanjutan. Masalahnya kalau kita dia juga membuat pernyataan juga pisah rumah tangga juga ada. Istri ke berapa berarti, Bang? Saya nggak sampai ke sana nanyanya istri berapa, terus kemudian asal usul pribadi dia bagaimana. Cuman hanya saya nanyakan mengapa sampai terjadi ini di muka publik, nimbul masalah-masalah pembicaraan yang tidak bagus. Cerainya kapan, Bang? Cerainya itu tanggal 6 September, ya. Di ucapan secara lisan, kemudian dia buat juga surat pernyataannya, dan dia akan layangkan surat itu kepada mantan istrinya. Itu yang saya tahu, seperti itu. Berapa Bang, lama berarti sudah menjalin keluarga sama istri? Ya, dia nikah ini bulan Juli, ya. Bulan Juli, kemudian dia berakhir kemarin September, tanggal 6 September. Dua bulan. Kurang lebih 2 bulan, ya. Tapi seharusnya nggak secepat ini, ya, karena kita tidak tahu juga hidup itu siapa yang nggak terbuka, apa yang tidak jujur, ada juga yang menyembunyikan sesuatu, sehingga bahwa ini percekcokan akhirnya sehingga bahwa si pihak Marinah ini, ya, langsung mengorbitkan, melayangkan suara kata-kata melalui medsos seperti itu, ya. Itu yang saya lihat seperti itu. Ya, saya sebagai kuasa hukum ini hanya bisa memberikan pendapat, ya, kalau masih bisa diperbaiki kenapa tidak, gitu, seperti itu. Tapi mereka tidak mau. Gimana? Saat ini dia udah nggak ada komunikasi lagi, udah tidak ada lagi, dia diblok langsung, nggak ada. Ya, ini tadi ayahnya datang ke saya ini, nemuin saya ini, dia cerita semuanya sama saya. Tapi itu kan tentang hidup pribadinya, yang saya tidak bisa mengatakan di dunia publik ini, karena kalau kita mau buka-bukaan semua di dunia publik ini berarti kan membuka aib orang, itu nggak boleh, ya. Apalagi kata-katanya penyimpangan seksual, kemudian oral seks, itu kita anggap itu pribadi. Kita lihat hanya beritanya saja yang kita tanggapi. Kenapa bisa berbuat begitu? Kan dilihat gini, kalau orang rumah tangga ini dia punya keturunan anak, terus ayah yang takimali juga punya keturunan anak. Kalau secara logika penyimpangan yang mana yang bisa dilakukan? Kan gitu kan? Kan dilihatnya seperti itu. Tapi di dalam hidupnya mereka berdua, kita nggak ngerti juga. Menerima dengan apa yang telah disiarkan dan diberitahukan, dia dengan jelas, dan dia akan memikirkan untuk kedepannya, ya, akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh si pihak mantan itu. apa langkah apa, Bang? Ya, mungkin membuat laporan polisi, mungkin juga dia melalui pengadilan, kita belum tahu. Saya sebagai penasihat hukum tinggal ngikutin aja bagaimana keinginan dia, tapi saya hanya membatasi, ya, dalam undang-undang ini bisa dan tidak. Kemudian saya memberikan juga nasihat-nasihat agar ini tidak sejauh apa yang dipikirkan orang lagi mabok, lagi kena emosi, kan. Saya harus redam itu juga, karena kita ini pengacara ini hanya sebatas untuk mengawasi, memberikan penasehat,
dan memberikan suatu pendapat yang mana pendapat itu dianggap secara logika benar, ya. Bang, tadi ayahnya Taki bilang mau ini ambil langkah hukum laporin. Siapa yang mau dilaporin, Bang? Ya, begini, ini kan mereka sedang runding ya, ingin melaporkan tuh siapa dan siapanya. Saya kan nggak jelas juga, dan saya juga mau nanya yang mau dilaporkan itu siapa dan apa perbuatannya, kan seperti itu. Kalau itu udah jelas semua, karena ucapannya dampak terhadap dirinya dia merasa dirugikan, tentu kita mengambil sikap langkah-langkah itu. Tapi ini kan belum jelas. Nah, kita mau laporkan dia itu kepada siapa dan siapa namanya, di mana alamatnya mesti jelas. Jangan kita hanya melaporkan tidak tahu alamatnya, tidak tahu orangnya. Nah, buat apa kita laporkan? Kan sia-sia saja. Makanya tadi saya bilang kalau ingin membuat laporan itu mesti jelas nama dan alamatnya supaya ini jelas juga apa konteksnya terhadap laporan itu. Kenapa kita laporkan, sehubungan dengan apa, ya. Kalau misalnya merasa dirugikan, siapapun boleh saja melaporkan, nggak ada masalah. Tergantung nanti bagaimana polisi menyingkapi dalam permasalahan yang dihadapi sama si ayah Taki Malik itu sama yang dilaporkan, seperti itu.